Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Motivasi Manajemen. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini terlebih dahulu ada pembagian pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian motivasi, yang kedua macam-macam motivasi, yang ketiga faktor-faktor motivasi, yang keempat alat-alat motivasi, yang kelima teori motivasi, dan yang keenam adalah manfaat motivasi. Nah, yang pertama itu adalah pengertian motivasi. Motivasi adalah istilah motivasi berasal dari kata Latin yaitu mover, yang artinya bergerak. Motivasi merupakan seperangkat faktor dorongan yang menguatkan, menggerakkan, dan memelihara perilaku atau usaha. Jika faktor pendorong itu sangat kuat, maka itu akan membentuk usaha yang keras untuk mencapainya atau sebaliknya. Nah, yang kedua ini adalah macam-macam motivasi. Motivasi terbagi kepada dua bagian yaitu internal dan eksternal. Motivasi internal timbul dari dalam diri seseorang. Nah, motivasi internal ini terbagi kepada dua bagian lagi, yaitu motivasi fisiologis dan motivasi psikologis. Motivasi fisiologis yaitu motivasi alamiah seperti lapar, haus, dan seks. Sedangkan motivasi psikologis yaitu seperti kasih sayang, motivasi mempertahankan diri, dan motivasi memperkuat diri. Nah, yang kedua itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Sebagai berikut beberapa dari pengertian oleh para ahli. Yang pertama itu adalah Wexley dan Yuki. Motivasi adalah pemberian atau penumbuhan motif. Diartikan pula hal atau keadaan menjadi motif. Nah, yang kedua itu adalah Tuan Hani dan Handoko. Motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Nah, yang ketiga itu ada faktor-faktor motivasi. Faktor motivasi terbagi kepada dua bagian yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah keinginan untuk berprestasi, untuk maju, memiliki kehidupan pribadi. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah pekerjaan itu sendiri, status kerja, tempat kerja, dan keamanan kerjaan dan lain-lain. Nah, yang keempat itu adalah alat-alat motivasi. Alat-alat motivasi terbagi kepada tiga bagian, yaitu material intensif, yang kedua non-material intensif, dan yang ketiga adalah kombinasi material dan non-material. Material intensif adalah alat motivasi yang diberikan untuk berupa uang dan atau barang yang mempunyai nilai pasar. Jadi memberikan kebutuhan ekonomis, misalnya kendaraan, rumah, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah non-material intensif. Contohnya itu seperti piagam, medali, bintang jasa, dan lain-lainnya. Dia hanya berupa barang atau benda dan dia hanya memberikan kepuasan terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga ini adalah kombinasi antara material dan non-material. Contohnya itu seperti uang, medali, piagam. Jadi dia memenuhi kebutuhan ekonomisnya dan kepuasan tersendirinya. Dan yang kelima ini adalah teori motivasi. Teori motivasi secara garis besar terdapat tiga bagian, yaitu teori motivasi dengan pendekatan atau isi kepuasan, dan yang kedua itu adalah motivasi dengan pendekatan proses, dan yang ketiga itu adalah motivasi dengan pendekatan Jadi motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Dan yang keenam ini adalah manfaat motivasi. Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Mungkin sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.